Oke baik teman-teman semua, jadi beberapa pertanyaan masuk ke saya kemarin di Instagram juga banyak. Mas, bagaimana sih caranya bagi di Korea dengan jalur non resmi ya? Maksudnya itu dengan jalur swasta atau kalau kita tuh lebih dekat dengan kata ilegal ya. Oke, sebetulnya ini banyak yang jadi dilema ya kalau sudah memutuskan untuk teman-teman untuk bekerja sebagai swasta. Di Korea itu memang bekerja itu banyak banget ya, banyak banget di Korea itu pekerjaan banyak banget. Di Korea juga ada yang namanya perkumpulan paguyuban kayak misalnya tuh paguyuban dari daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan sebagainya. Di Korea itu kalau misalnya ada orang kecelakaan itu juga akan dibantu beberapa teman kita. Kan di Korea itu gimana ya, solidaritasnya itu tinggi banget dan kuat banget. Beberapa teman yang bekerja di negara lain juga sempat berbicara seperti itu. Di Korea itu beda, perkumpulan itu beda, apalagi kalau sudah masuk perkumpulan yang positif itu tambah bagus banget sih. Banyak informasi yang bisa didapat dari sana. Nah, ketika sudah memutuskan untuk menjadi berstatus tanda kutip adalah swasta, secara penghasilan itu tinggi banget, memang tinggi ya kan. Di Korea juga ada beberapa broker itu sejenis orang Korea jadi mempekerjakan teman-teman yang swasta seperti itu. Nah, penghasilannya sama juga, jadi tinggi juga, ada yang 30 juta, 40 juta, dan ada yang 25 dan sebagainya. Ini tergantung perjanjian awalnya seperti apa. Nah, suka dukanya bagaimana sih? Suka dukanya nanti teman-teman bisa lihat sendiri di YouTube juga banyak sih teman-teman yang berbagi informasi tentang menjadi pekerja swasta itu seperti apa begitu. Nah, tetapi aku kemarin ketemu juga teman-teman yang banyak yang menjadi swasta itu karena sekarang di rumah sedang masa sulit, PPKM, ada pandemi COVID, jadi teman-temanku nggak pada pulang karena keadaan di rumah lagi kurang baik ya, seperti itu. Makanya lebih baik di sini ada penghasilan yang luar biasa dan itu bisa membantu banget untuk di rumah seperti itu. Jadi banyak alasan untuk menjadi dalam kutip itu non resmi ya, itu banyak alasan seperti itu. Nah, caranya supaya lari ke seperti itu bagaimana sih, Man? Apakah di Korea itu mudah banget untuk teman-teman yang swasta mencari pekerjaan? Iya, di Korea itu memang mudah. Di Korea itu banyak sih perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan teman-teman swasta itu banyak banget. Selama tidak ketahuan ya, itu tidak masalah kayak gitu. Orangnya juga baik-baik. Yang penting di sini itu untuk yang swasta itu harus berhati-hati aja karena kan nggak resmi ya, Jadi suatu waktu ketika ada imigrasi, ada penangkapan dan penggerebekan, penggeledahan, itu harus hati-hati. Kan nasib orang tuh tidak tahu. Ya di Korea kan memang adu nasib sih kayak begitu. Nah, kalau yang belum tahu medan, ini yang sulit itu. Kebanyakan teman-teman yang swasta itu mereka tuh udah tahu medan. Maksudnya gimana, Mas? Jadi udah tahu di Korea itu situasinya seperti apa, di daerah sini seperti apa. Biasanya itu orang-orang yang sudah berpengalaman. Misalnya itu mereka tuh teman-teman yang awalnya kayak aku ini udah resmi, kemudian ketika mau selesai kontrak, mau pulang nggak ya? Jadi nggak pulang, lanjut aja. Jadi mereka tuh udah berpengalaman. Kebanyakan teman-teman yang swasta itu mereka udah berpengalaman kayak begitu. Nah, untuk yang non pengalaman, misal dari rumah itu dari Indonesia, aku kepengen ke Korea dan kemudian aku kepengen kabur menjadi ilegal. Di Korea ada teman, kalau ada teman siap menanggung resiko tidak masalah. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika sudah menjadi berstatus swasta, terus tidak tahu bahasa juga kurang baik. Next berikutnya adalah sahabat yang di Korea juga terbatas, medan di Korea juga belum tahu, itu rawan banget. Kenapa? Udah ke Korea dengan biaya mahal, misal dengan jalur gitu ya, pakai jalur visa B2B atau visa S10 dan sebagainya, udah pakai jalur tersebut, pas di Korea asal ilegal aja itu rawan banget bisa ketangkap seperti itu. Kebanyakan yang di Korea itu yang swasta itu adalah teman-teman yang udah berpengalaman. Misal itu di Korea udah 5 tahun, udah mau pulang karena dirasa belum cukup jadi bablas kayak gitu, atau sudah 10 tahun, udah 2 kali kontrak mau pulang. Jadi kebanyakan yang di Korea itu yang swasta adalah udah orang yang sudah berpengalaman seperti itu. Nah, dilemanya memang banyak sih kayak gitu. Jadi banyak hal. Jadi kalau memutuskan untuk menjadi swasta itu banyak dipertimbangkan kembali. Di sisi lain tidak bisa cuti dan banyak hal yang perlu dipertimbangkan lah pokoknya kalau teman-teman ingin ke arah tersebut. Kalau yang udah berpengalaman mungkin nggak masalah karena udah tahu medannya ya. Di Korea juga banyak sih yang sampai 10 tahun, 15 tahun karena udah berpengalaman, jadi udah tahu medannya ya, jadi udah begitu. Kalau yang belum itu yang jadi masalah kayak misalnya itu
Kalau baru datang misalnya kabur dari mana di Korea baru 1 bulan 2 bulan, nah itu keterbatasan bahasa juga pengaruh, terus informasi juga yang sedikit masuk seperti itu. Kalau yang udah berpengalaman itu memang lebih lebih leluasa ya, jadi nggak betah di sini bisa pindah ke sana kayak gitu. Nah itu aja sih. Kalau yang kebanyakan yang swasta itu memang di Korea itu udah berpengalaman ya, udah tahu lokasi, mereka tuh siap dengan segala risiko dan seperti itu. Karena si borong itu memang tidak tahu ya, kalau bisa jadi baik bisa jadi buruk. Tapi untuk saran saya pribadi untuk teman-teman mendingan dipertimbangkan kembali. Kalau yang udah berpengalaman nggak mau ya, kayak begitulah. Memang kalau udah mengambil jalur itu ya teman-teman, karena banyak sih dibahas di YouTube lain tentang hal-hal buruknya ya. Memang kalau udah ketangkep di imigrasi ya pasti nanti dideportasi dan tidak bisa lagi kembali ke Korea Selatan. Ya biasanya kalau udah swasta itu nggak kemana-mana sih, jadi udah kerja pulang, yang penting hati-hati aja kayak gitu. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman semuanya. Kalau yang udah berpengalaman mungkin udah paham ya, kalau yang udah udah enak. Tapi kalau yang masih pemula dipertimbangkan kembali, lebih baik ke jalur resmi. Oke, saya dari Dejo Korea Selatan, semoga informasi yang membantu ke teman-teman semuanya.